orang yang hebat itu, kehebatannya akan terlihat tanpa diperlihatkan. Wah. Tapi ketika orang yang sering memperlihatkan, sebenarnya dia nggak punya apa-apa. Itu menutupi dirinya aja. Coba kita lihat, 9,5 dari 10 orang yang menonjolkan, dia bukan orang yang menonjol. Tapi 10 orang yang humble, semua orang tahu bahwa dia punya sesuatu. Yang paling penting adalah pesan saya, just be yourself. Sekalipun ada sosial media, sekalipun ada lifestyle yang kita punyai, just be yourself. Ketika be yourself, tidak ada satu orang pun yang lebih rendah dari orang lainnya. Tapi ketika kita be ourselves sendiri, orang akan appreciate itu. Dan orang akan menghargai kita. Nah, demikian juga kita akan mendapatkan environment yang akan menghargai kita. Demikian juga kita akan menghargai mereka. Itu. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, kalau kita ngomongin soal karir dan juga pengembangannya, siapa sih yang nggak pengen punya karir yang melejit? Dan punya karir yang melejit dan juga pengembangannya itu bisa kita lakukan, salah satu caranya adalah dengan kita bersosialisasi atau punya lifestyle, gaya hidup dengan membangun networking itu sendiri. Nah, di podcast Smart Career kali ini, saya akan berbincang bersama dengan Bro Daniel Fili, yang beliau ini adalah Digipreneur, pembelajaran digital berbasis kompetensi. Hai bro. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Saya sehat selalu. Sehat harus ya. Oke, Wajib kesibukannya sekarang. apa nih bro Daniel? Ya biasa, kesibukannya berkarya, berolahraga, menginspirasi orang, jangan sampai jadi pembelajaran buat orang. Yes, ngomongin soal olahraga ini bro Daniel, ini di sosial medianya selalu posting yang namanya olahraga. Lari, sepedaan juga atau? Lari, sepedaan, dan sekarang mau berenang. Jadi supaya bisa masuk ke triathlon. Wow. Nah ini kita mau ngomongin soal olahraga. Ini kan lifestyle gaya hidupnya Bro Daniel ini. Nah ini apakah juga bisa mempengaruhi ketika kita ingin membangun karir sih? Mungkin bisa dibagikan ke smart listeners? Ya, kalau kita ngomongin lifestyle sebenarnya ada dua ya. Jadi salah satu lifestyle yang paling common tuh bukan hanya olahraga, tapi lifestyle ketika kita makan. Itu lifestyle sebenarnya. Lifestyle ketika kita belanja, itu juga lifestyle. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang namanya karir, biasanya yang terkait dengan olahraga sekarang yang digantungin. Apalagi di masa 2,5 tahun kemarin pandemi, olahraga tuh kayak booming banget kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Jawabannya ya bisa, ya enggak. Bisa itu bagi mereka yang memang memanfaatkan lifestyle mereka ketika mereka melakukan suatu aktivitas seperti saya, olahraga gitu. Pertama kali ya saya lakukan apa? Bangun networking, mengenal banyak orang. Tapi bagi mereka yang melakukan itu, kadang-kadang mereka cuma ya just hobi aja sih. Jadi belum tentu bisa juga. Nah, biasanya hal-hal yang mungkin bisa dilakukan ketika kita membangun networking dengan lifestyle kita itu apa saja sih? Apakah kita harus berteman dengan pebisnis aja atau orang-orang biasa juga bisa kita bangun di networking? Sebenarnya bisa banget sih, bisa banget. Kenapa saya bilang bisa banget? Yang pertama harus dipunya itu kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan tuh punya tujuan. Misalnya ketika saya melakukan lifestyle, contoh paling gampang adalah sepeda ya. Kalau kita bicara sepeda kan saya banyak banget ketemu dengan mereka yang profesional, pengusaha dan lain sebagainya. Bahkan karena saya gandung lari juga sekarang kita lihat korporasi melakukan event-event lari. Kita punya kesempatan ketemu orang-orang yang pejabat-pejabat penting di satu organisasi. Nah, kalau saya punya sebuah tujuan untuk membangun network, biasanya saya lakukan. Jadi saya cari tahu nih, ini siapa, atau dia siapa, atau apa yang dia kerjakan selama kita berkenalan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ngobrol bahwa arahnya kemana. Jadi bukan ngobrol yang ngaur ngidul gitu loh. Nah itu penting. Jadi kita yang menentukan bahwa kita mau bawa diri kita kemana sih. Oke. Kalau dari pengalamannya Bro Daniel sendiri ini ketika membangun networking ini seperti apa sih? Nah, menarik banget. Jadi waktu pertama kali saya menggandrungi lifestyle untuk bersepeda misalnya, tadi cuma hobi. Ya kan, jadi saya tidak kepikiran untuk membangun sebuah networking. Tapi ketika saya belajar, saya pernah ketemu satu orang yang ternyata dia salah satu pejabat di BUMN. Wow. Nah kayak itu, wah senang juga. Berarti dia bilang, oh ya kita banyak kok teman-teman yang sebenarnya profesional. Nah dari situ saya melihat, oke, berarti saya punya kepentingan nih. Ya pastilah ya, setiap orang punya kepentingan. Kenapa tidak saya bangun network? Nah dari sanalah saya tiap kali saya ketemu, saya masuk ke komunitas-komunitas tertentu di mana saya bisa mengembangkan networknya saya dengan cara, satu, saya mengenal mereka siapa, saya mempromosikan diri saya ke mereka, saya juga siapa. Nah situ ketika kita punya interest sama, biasanya ya, kalau kita punya hobi sama nih,
ngeblendnya gampang banget. Yes, Nah, betul. disitulah networknya kita bisa Obrolannya bangun. jadi nyambung Iya, gitu betul ya, Bro banget. ya. Oke, nah ada nggak sih kayak boleh atau nggak boleh yang kita lakukan saat kita membangun networking melalui itu tadi lifestyle? Itu penting banget sih. Kenapa? Karena lifestyle ini kan sebenarnya sesuatu yang kita lakukan mau tidak mau, itu sebenarnya kita mengenal karakter kita lebih baik. Kenapa? Karena ini kan sebuah hobi yang tidak ada border, tidak ada pakemnya ya. Pakemnya itu diri kita sendiri. Yes, betul. Nah, di situ kalau kita mau mengenal seseorang, sebenarnya sangat-sangat mudah dipahami. Contoh, ketika naik sepeda, apakah dia orangnya arogan atau enggak? Oke. Apakah dia orang yang sangat humble atau kebalikannya? Atau dia seorang yang sangat egois, itu kelihatan banget. Jadi Nah, kita harus mengenali karakternya juga ya. kita memperkenalkan karakter kita sebenarnya ke orang lain. Oh, oke. Nah, ketika kita memperkenalkan karakter kita kepada orang lain, orang tuh akan mudah menerima kita kalau karakter kita baik. Tapi Oke, orang akan menolak kita kalau karakter yang kita tonjolkan diri kita tuh kurang baik sebenarnya. Itu sih. Jadi kalau kita mau bangun sebuah network dalam lifestyle, sebenarnya yang sangat menentukan bukan orang lain, tapi kita. Oke. Jadi kita juga harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita juga punya pribadi yang value-nya tuh Ya, ada gitu. Itu kan. benar banget. Itu benar Value-nya banget. ada. Itu benar banget. Karena itu kan biasa kalau kita lifestyle ya, kita berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sosial media. Nah, kita publish. Nah, ketika kita publish di sosial media itu, yang kita publish apa? Itu akan kelihatan. Kalau kita mau fake, maksud saya kalau kita mau bohong ya, seberapa lama kita bisa berbohong? Nggak akan kelihatan. Yes. Nah, disitulah kita menampilkan siapa kita. Dengan demikian kita bisa attract orang untuk bangun connection dengan kita. Kayak gitu. Dan terus bagaimana cara-caranya? Mungkin Pak Bro Daniel ini punya tips nih untuk bisa kita membangun karir lewat lifestyle itu supaya networkingnya ini tetap terus terjaga, long lasting seperti itu. Tips saya sih bisa ditemukan ketika saya ada di Instagram ya. Just be yourself. Just be yourself. Udah itu aja. Nah, ketika be yourself itu sebenarnya adalah ada dua hal yang sangat diperhatikan. Satu, tunjukkan keasliannya kita. Kedua, tunjukkan bahwa kita memang orang yang mau belajar dari orang lain. Dan lifestyle ini chance-nya sangat besar buat kita untuk bisa belajar banyak hal dari orang lain tanpa bayar. Dan orang dengan akan sukarela memberikan pada kita. Kenapa? Yes. Karena kita punya hobi yang sama. Itu. Tapi apakah kita harus membangun koneksi itu dengan orang-orang besar aja, Pak Bro Daniel? Tidak. Pengalaman saya adalah kita akan amazed dengan orang-orang yang biasa, tapi punya banyak hal yang luar biasa. Seperti itu. Jadi ada orang-orang rumahan, tapi dia punya pengusaha bisnis yang luar biasa. Padahal tampilannya biasa. Tapi ada yang sangat profesional, dia sangat humble dan sebagainya. Nah, networking itu tidak bicara seseorang yang sangat luar biasa. Networking itu bagaimana kita membangun environment kita dengan orang-orang yang terbaik, berbuat baik, dan membawa manfaat bagi orang lain. Itu. Nah, biasanya kalau kita bertemu orang nih ya, Bro Daniel, kan kadang kita udah tahu nih, oh akan ada peluang networkingnya. Itu untuk membangun komunikasi, ngobrolnya itu seperti apa sih? Kan kadang orang ada yang bisa basa-basi, ada yang nggak bisa basa-basi gitu. Itu challenge terbesar sih. Itu challenge terbesar. Kalau pengalaman saya pribadi ya di lifestyle itu, either kita yang mulai duluan, atau lawan kita yang mulai duluan. Tapi biasanya, kalau ada sebuah isu, contoh, ada sebuah crash ya, misalnya ketika naik sepeda ada kecelakaan. Oh, dengan inisiatif kita bertolong. Nah, di situ terbangun sebuah komunikasi sebenarnya. Atau ada teman kita yang mempromosikan, aku kenal nih si Maria. Maria itu orangnya kayak gini. Oh, berarti kenal. Nah, itu open. Jadi komunitas itu sangat membantu kita untuk borderless. Jadi tidak kayak merasa minder atau satu merasa superior. Biasanya yang minder nggak akan dalam grup. Atau yang superior biasanya dengan sendirinya dia akan tersingkirkan. Nah, kalau kita mau bangun network yang sehat ya, biasanya kita saling membuka diri untuk membangun network tersebut. Itu sih kurang lebih. Wow, luar biasa. Nah, kalau dari Bro Daniel sendiri, pengalamannya ini udah bertemu dengan siapa aja sih? Networkingnya kayaknya udah luas banget tuh, pasti. Luar biasa banget ya. Yang paling menarik buat saya itu karena saya nggak bisa mention satu company yang menjadi kliennya saya ketika saya menjalani bisnis di Digimasia. Tapi ketika kita ngobrol, saya bilang, oh ya, kamu dari mana? Oh, saya dari Bank A. Oh, menggunakan aplikasi saya ya untuk pembelajaran. Oh, itu Bro Daniel bilang, iya. Wah, itu bagus banget Bro, dibilang itu membantu kita segala macam. Lalu dikenalin tuh. Nah, akhirnya saya ketemu dengan para CEO, para pemilik bisnis, ya bahkan orang-orang biasa, tapi bisnisnya banyak banget. Nggak kelihatan bahwa dia tuh orang yang super duper luar biasa banget. Dan dia menjadi orang yang sangat menginspirasi. Jadi, kalau dibilang
Ketika saya kerja, network saya sangat terbatas. Tapi ketika saya menggandungi lifestyle saya, network saya luar biasa banyak banget. Nah, Semua level saya dapat. Dari ini staff, menarik nih. manager, sampai pemilik bisnis. Yes, menarik. Tadi sempat di-mention oleh Bro Daniel yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya dia ini punya koneksi yang luar biasa. Yeah. Nah, di sosial media ini kan lagi gencar-gencarnya ya, orang-orang kayak flexing banget, aku nih bos, aku nih ini. Yeah. Kalau Bro Daniel sendiri menanggapinya seperti apa nih? Gini loh, biasanya orang yang nggak punya apa-apa, dia selalu pengen menonjolkan apa yang dia punya. Dan myself ya, buat saya pribadi, I do not believe. Oke. I do not believe. Kayak gitu. Kenapa? Karena gini, orang yang hebat itu, kehebatannya akan terlihat tanpa diperlihatkan. Tapi ketika orang yang sering memperlihatkan, sebenarnya dia nggak punya apa-apa. Itu menutupi dirinya aja. Coba kita lihat, 9,5 dari 10 orang yang menonjolkan, dia bukan orang yang menonjol. Tapi 10 orang yang humble, semua orang tahu bahwa dia punya sesuatu. Itu. Yes, closing statement mungkin untuk smart listeners di episode kali ini. Yang paling penting adalah pesan saya, just be yourself. Sekalipun ada sosial media, sekalipun ada lifestyle yang kita punyai, just be yourself. Ketika be yourself, tidak ada satu orang pun yang lebih rendah dari orang lainnya. Tapi ketika kita be ourselves sendiri, orang akan appreciate itu. Dan orang akan menghargai kita. Nah, demikian juga kita akan mendapatkan environment yang akan menghargai kita, demikian juga kita akan menghargai mereka. Itu. Yes, terima kasih smart listeners dan juga Bro Daniel untuk episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam episode Smart Career bersama dengan Daniel Fili. Thank you. Smart FM. Smart Career. Make your future better.